sahabat sejarawan, kali ini kami sedang berada di Kebumen, tepatnya di sebuah situs bersejarah yang sangat terkenal, yaitu Benteng Frederiks. Yuk ikuti perjalanan kami untuk mengenal sejarah dan nilai penting dari bangunan ini. Ayo! Benteng Van der Weyst dibangun pada abad ke-19 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Benteng ini berfungsi sebagai markas militer KNIL, yaitu tentara kolonial Belanda di Hindia Timur. Selain itu, benteng ini juga berfungsi sebagai pusat pengawasan wilayah selatan Jawa. Wah, jadi dulu di sini tentara Belanda tinggal dan mengatur strategi ya? Betul, bahkan benteng ini juga menjadi bagian penting dalam pengendalian politik dan militer di Jawa Tengah. Benteng ini memiliki struktur persegi dengan banyak ruang yang kosong. Ruangan ini digunakan untuk ruangan para prajurit dan gudang logistik. Lalu kenapa banyak jendela dan ventilasi? Oh, ini digunakan untuk sirkulasi udara. Halo Sobat Sejarawan, kalian tahu nggak sih? Di lantai 2 ini digunakan sebagai tempat pengawasan. Dari sini penjaga bisa melihat siapapun yang masuk ke halaman benteng. Selamat siang, kami dari tim pelajar sejarah ingin melakukan wawancara singkat tentang Benteng Van der Weyst. Apakah Anda bersedia? Yang pertama, sudah berapa lama Ibu bekerja di Benteng Van der Weyst ini? Kurang lebih 11 tahun. Biasanya, tugas utama apa yang biasanya dilakukan oleh petugas di sini? Tugas utama ya kerja sesuai peraturan dan tetap menjaga kebersihan. Bagaimana kondisi bangunan saat ini? Apakah masih asli atau sudah melakukan perbaikan? Kalau bentengnya masih asli. Apakah ada bagian dari Benteng Van der Weyst yang masih digunakan sama seperti dulu pada masa kolonial? Tidak ada. Sampai sekarang kan sudah jadi tempat wisata. Apakah banyak pengunjung yang datang untuk belajar atau hanya berwisata saja? Kalau kebanyakan sih wisata sih, wisata. Yang edukasi juga ada sih dari sekolah-sekolahan, tapi itu lebih banyak dari gitu sih. Wisata ke sini. Menurut Ibu, bagian dari Benteng Van der Weyst mana yang banyak diminati oleh pengunjung? Dan dia di sekitaran benteng sih, mulai dari lantai bawah, lantai kedua, terus ketiga. Apa tantangan terbesar dalam melakukan perawatan benteng ini? Sebenarnya nggak ada sih, cuma paling itu kalau untuk yang di apa sih dinding benteng kayak gitu, itu kan susah, harus mendat ke atas untuk membersihkan. Apakah ada bantuan khusus dari pemerintah setempat atau pihak tertentu untuk ikut melestarikan Benteng Van der Weyst? Tidak ada. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu melestarikan benteng ini? Ikut menjaga kelestarian yang ini sebagai Terakhir, apa pesan dari Ibu untuk generasi muda agar bisa lebih menghargai dan melestarikan bangunan-bangunan bersejarah seperti Benteng Van der Weyst? ya itu sih, tetap menjaga kelestarian sih, seperti asli apa sih sejarah gitu kan. Jadi harus tetap menjaga kelestarian, juga menjaga kebersihan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan semoga dengan wawancara ini bisa lebih meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan sejarah di Indonesia. Terima kasih Bu. Benteng ini pernah menjadi simbol kekuasaan kolonial. Namun kini, ia menjadi bukti sejarah perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, itu dia perjalanan bersejarah kita di Benteng Van der Weyst. Semoga dapat menambah wawasan kita bahwa setiap bangunan bersejarah memiliki cerita penting bagi bangsa. Mari jaga dan lestarikan peninggalan sejarah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sejarah bukan sekedar masa lalu,
Ia adalah cermin untuk melihat jati diri bangsa. Dari tembok merah Benteng Van der Wijk, kita belajar tentang kekuatan, penjajahan, perlawanan, dan kebangkitan.